kita walaupun semangat untuk menuju 21 Juni, namun ada beberapa hari ini ada kabar duka berkaitan dengan berita-berita tentang bunuh diri. Dan tidak hanya itu juga beberapa, terutama di bidang profesi saya, beberapa klien juga mengutarakan bahwa mereka terasa depresi dengan terisolasi karena work from home dan belum banyak kegiatan yang bisa dilakukan di luar. Nah, yang paling terakhir ini 14 Juni kemarin, ini aktor terkenal di India nih, Sushant Singh Rajput. Dia ini bunuh diri katanya lewat gantung diri, dan sebelumnya juga seminggu sebelumnya mantan manajernya juga bunuh diri. Ini fenomena apa, Guruji? Sangat mengkhawatirkan. Iya, 2-3 bulan yang lalu saya kira kita sudah pernah bahas di ashram di sini offline bahwa kondisi kita, mental health ini akan menjadi persoalan besar. Dan mental health ini bukan cuma post-pandemic. Setelah pandemi selesai, kemudian mental health-nya selesai, tidak. Mental health ini akan berlanjut. Dan berlanjutnya panjang sekali. Karena persoalan yang kita sedang hadapi sekarang, bahwa semuanya menjadi online. Jadi kontak antara manusia ini akan berkurang. And human beings are social animal. Yes, betul. Hewan sosial. Jadi kalau kontak ini berkurang dan dia cuma berada di satu lingkungan tertentu, misalnya keluarga saja atau sendirian, itu akan menciptakan persoalan yang berat sekali. So it is not about berapa bulan ke depan, tidak. Ini akan berapa tahun, bahkan bisa belasan tahun kalau kita tidak mengatasinya sekarang. You mention about Sushant Singh, ini sedih sekali karena begini, sebelumnya sudah ada beberapa yang bunuh diri, tapi karena mereka tidak begitu terkenal, jadi beritanya nggak sampai ke heboh ke seluruh dunia. Nah, Sushant Singh ini masih muda, 30 tahun kalau nggak salah usianya. Dan 34 ya. 34 ya. Dan dia itu sejak masuk ke Bollywood, serial pertamanya, sinetron pertamanya sudah booming, successful, very successful. Kemudian dari sana dia masuk ke layar lebar ya. Layar lebar ya. So dia mengalami sukses yang luar biasa, dan kalau kita melihat kehidupannya, dia adalah seorang anak yang ranking untuk mendapatkan admission di universitas teknik yang dia mau jadi insinyur tadinya. Jadi untuk mendapatkan admission di sana, diterima, itu sesuatu yang luar biasa. Itu lebih dari apa di Amerika, MIT or whatever, you know? Iya. Memang sekolah teknik di India tuh melebihi MIT. Melebihi MIT, IIT. Jadi yang tidak bisa mendapatkan admission di IIT bisa dapat di MIT. Iya, betul. You know? Sampai Bill Gates pun mengatakan kalau saya tidak menarik anak-anak ini, mereka akan menciptakan Microsoft sendiri di India. Betul, betul. So, with that kind of latar belakang, terus dia memutuskan dia mau masuk ke dunia perfilman, kemudian dia juga tekun, dia mengikuti program, jadi 2-3 tahun dia mengikuti pelatihan untuk itu. Jadi, so he is a well-educated person. No? Dan kalau tidak salah juga juara Olimpiade Fisika or something. True. Yeah. Jadi dia banyak sekali awards-nya dari akademik dan sebagainya. Nah, persoalan yang dia hadapi itu persis yang akan dihadapi oleh banyak orang, yaitu isolation. Nah, kondisinya ini, kemudian berita ini pernah muncul 2 hari yang lalu, waktu dia meninggal ya. Itu hari itu juga muncul, kemudian diblok karena agak ada etikanya sedikit ya. Tapi ini kita bahas sedikit untuk belajar dari pengalaman ini. Isolation sampai dia itu punya apartemen yang sewanya saja 4,5 lakh rupees atau berapa, it's about, it's a lot of money for India or Bombay. 4,5 lakh tuh kira-kira berapa, Guruji? 100 jutaan lebih per bulan sewanya.
Dan ya mungkin tidak begitu banyak dolar, tapi seorang diri tinggal di sana. Nah, look at the pattern ya. Patternnya ini luar biasa ya. Kita harus belajar di pattern ini. Dan dia sampai begitu mengisolasi diri selama pandemik ini. Sebelum pandemik juga dia punya masalah, sehingga sebelum pandemik dia sudah dirawat, handle oleh seorang psikiater terkenal di Mumbai, number one. Jadi selama 6 bulan terakhir ini dia mengonsumsi obat-obat antidepresi. Dia suka berada di kamar sampai berjam-jam, dan dia mengundang temannya, teman baik yang ketika dia datang ke Mumbai, teman ini membantu dia untuk mencari kos dan sebagainya 10 tahun yang lalu. Dia mengundang temannya untuk hidup bersama dia, tinggal bersama dia karena dia sendirian. Dan temannya ini mengatakan menutup diri, bahkan di dalam satu rumah, apartemen. Can you imagine, apartemen itu seberapa sih? 2 kamar ya. Ya. Nggak pernah ketemu, bisa berhari-hari, dan bisa berhubungan tuh lewat WhatsApp. Jadi, introvert. Nah, apa yang terjadi? Ini kemudian saya bicara dengan, tadi siang, saya bicara sama teman kita yang saya udah kenalkan kamu dengan profesor psikologi di New Delhi ya, dia sangat senior ya. Saya bicara sama dia karena dia pernah posting tentang kasus ini. Nah, dia bilang introvert ini ada 2 macam. Dia bilang psikologi ini berkembang terus. Dan kita berkembangnya cuma mendiagnosa penyakit, but we don't know what to do. Ya profesor loh dia ya. Kalau kita sudah nggak tahu apa-apa, kita serahkan kepada psikiater, dan psikiater memberikan obat ya. Dan itu bukan jalan keluarnya. Karena dia juga mengikuti hipnosis, dia juga seorang yang belajar dari Veda dan dari Upanishad khususnya ya. Bahwa yang sakit ini adalah mind, bukan brain. Tapi obat diberikan kepada brain, padahal yang sakit adalah mind-nya, bukan jadi brain. benar-benar tidak nyambung sebetulnya. Tidak nyambung. Jadi kalau dia nggak jadi lebih parah, ya itu betul-betul suatu miracle. Kebanyakan kita pernah ketemu juga pada beberapa orang yang borderline ya. Kalau tidak makan obat 1 hari aja, remember we met somebody from US yang datang ke sini juga. I think you were there. Yes. 1 hari dia nggak dapat obat, dia sudah gelisah banget ya. So this is not the cara jalan keluarnya. Nah, menurut profesor psikologi ini ada 2 macam orang introvert. Satu introvert yang menutup diri. Dia punya masalah, dia nggak mau cerita sama siapa-siapa. Tapi ada juga introvert yang sebetulnya nggak mau cerita sama siapa-siapa, tapi untuk menutup itu, dia sengaja ketawa, sengaja apa, jadi kelihatannya oke-oke. Nah, 2 macam ini dua-duanya introvert sebetulnya. Tapi yang satu menutupi introvertnya dengan ketawa ke TV, yang satu betul-betul locking themselves. Nah, persoalannya orang-orang yang locking themselves ini juga perlu tong sampah. Dia harus bicara dengan seseorang. Kita tidak akan bicara secara khusus Sushant karena beliau sudah meninggal ya, jadi tapi ini kurang lebih seperti itu yang saya dapatkan. Nah, what happens? Dia akan mencari orang-orang yang seperti dia juga. Dia akan merasa comfortable dengan orang-orang seperti dia. Dan ini bukan menyelesaikan persoalan, memperuncing persoalan, menambah persoalan. Jadi ujung-ujungnya sampai bunuh diri itu bukan 1-2 hari, ini akumulasi dari bertahun-tahun. Memang sifatnya sudah introvert, kemudian di Bollywood juga dia dibully karena dia bukan dari keluarga besar ya, dan dia tiba-tiba masuk Bollywood, dia jadi hebat, dia punya ranking jadi di sana juga dia dibully, akumulasi kesalahan orang-orang yang mengalami kondisi seperti, lagi-lagi kita tidak akan bicara spesifik Sushant. Orang-orang seperti ini kesalahannya adalah mencari tong sampah yang sama-sama kotor. Dan kondisi ini akan lebih parah lagi sekarang. Banyak orang yang dia juga wanti-wanti mengatakan kepada saya
sekarang apa yang terjadi di New Delhi, begitu banyak orang mengikuti program apa aja yang ditawarkan online. Ya. Nah, orang-orang yang introvert itu sudah pikirannya udah nggak berjalan normal dia. Dia nggak bisa ambil keputusan, amigdalanya udah terganggu, semuanya terganggu. Ini kita pernah bahas juga di Ubud, saya pernah berapa bulan yang lalu saya pernah bicara. Kalau sudah semuanya terganggu, dia akan mencari program-program yang bukan untuk dia. Dia nyari untuk siapa berarti? Dia cuma untuk memuaskan diri, I can do something. Karena dia ranking, dia ini, dia itu, cum laude, saya bisa lakukan ini, saya bisa lakukan itu. Dan dia akan membebani dirinya sendiri. Orang-orang yang introvert itu dia bilang justru sekarang waktunya lepaskan komputer, jangan lebih dari 2-3 jam, 4 jam maksimal. Dia malah bilang 2,5 jam, 3 jam, if you have got business, do your business through computer. 4 jam oke, 5 jam oke. Tapi kalau mau browsing, cari program, cari apa, you'll be making a dire mistake. Kesalahan yang besar karena pikirannya sudah tidak berjalan, dia akan mencari program-program yang akan membebani pikiran dia. Dan dia akan menjadi beban bagi dirinya sendiri. So this kematiannya Sushan ini akan sudah mengguncang Bollywood. Seluruh Bollywood ini berita, saya kira berita yang terbesar selama COVID. Ya. Sudah banyak aktor lain senior yang meninggal, tapi this was shocking, you know. Bahwa seseorang yang ranking ini itu dari suatu universitas yang begitu hebatnya, dan dia mau jadi astronot tadinya, dia mau masuk ke NASA, you know, and all the venues were open for him. Kelihatannya oke. Introvertnya ini killed him. Oh wow, saya sampai susah berkata karena some of the things I could relate with my past. Yeah. Dan yang dia pernah katakan, dan kita udah melakukan ini. Satu hal yang dia katakan tadi siang itu bahwa justru orang-orang introvert ini harus mengikuti program-program komunikasi. Yes, karena memang kesulitannya. Kita pernah adakan program khusus di Jakarta waktu itu, akhir tahun lalu ya. Memang orang yang introvert itu kesulitan untuk berkomunikasi karena kadang juga sudah tidak tahu harus mulainya di mana, begitu lama terpendam. Selain itu juga ada perasaan entah apakah not trusting atau malah suka merasa merepotkan. Merepotkan, tapi dia butuh bantuan. Nah ini yang terjadi pada Sushan ini. 6 bulan terakhir, dia tuh nggak pernah ketemu dengan satupun bintang dari Bollywood atau direkturnya. Dengan direkturnya, setahun yang lalu dia ketemu. Jadi dia menutup diri begitu sedemikian rupa sampai dia pada suatu ketika nggak bisa. Tapi if you read the Instagram, posting dia sangat-sangat kelihatannya sangat spiritual dan sebagainya. Tapi spiritualnya juga spiritual Californian. Age yang kemudian membuat dia harus menutup diri bahwa ini masalah kamu, jangan kamu bicarakan. You can do it. I'm this, I'm that, I can do it. Dan tidak membahas tentang mind. Ini yang menarik, Guruji. Ada seorang psikolog sebetulnya, tapi dia juga psikolog Barat, tetapi dia belajar tentang Vedic psychology. Jadi perbedaan antara Vedic psychology dengan psikologi Barat adalah ketika Vedic psychology kita itu diajarkan bagaimana memahami si mind itu sendiri. Nah, jadi kita bisa mencari akar dari permasalahan karena bisa memahami mind. Tanpa memahami mind, akhirnya ya rata-rata tentang kamu dibesarkannya dengan cara seperti ini, faktor orang tua seperti ini, lingkungan. Jadi sebatas itu aja. Betul. Dan dibahas tentang simptomnya itu sendiri. Nah ini yang menarik karena kebetulan kan saya karena profesi ya memberikan konsultasi secara actually I do give Vedic counseling basically apapun yang saya berikan itu. Dan sangat menarik memang permasalahan ya karena tidak memahami mind itu apa dan cara fungsi mind itu apa. Nah, dan di situ nggak ada cara lain bahwa yang bersangkutan harus menangani. Dan di sini
si profesor ini yang tadi saya sebut tadi itu, dia mengatakan at the end of the day, there is nobody who can help you. Ya betul. Jadi yang Ya, harus ya bisa menolong ya diri betul. sendiri. Jadi dia bilang sekarang semua psikolog di India bolak-balik sekarang semuanya udah tahu bahwa ini kalau nggak bisa diatasi, yang bisa mengatasi cuma meditasi dan yoga, nggak ada lain lagi. Iya, makanya kita menggabungkan antara meditasi, Ayurveda dan Betul, yoga, betul. terutama dalam rangka International Bali Meditation Festival ini. Betul. Kita ini tahun ke-12, this is the first online festival. Jadi Vedic Counseling itu sebetulnya menggabungkan ketiga itu. Betul. Guruji, Karena seperti yang Ayurveda Guruji is sudah basically, Ayurveda is not medicine in the sense, dia itu bukan obat sebetulnya, dia itu adalah tahu. food. Nah, ya. Itu adalah makanan, spices, herbs, itu makanan yang bisa memberikan suatu kekuatan kepada kita. Yeah. Tetapi ya ujung-ujungnya dia itu semacam menciptakan suatu lahan, misalnya kita kasih pupuknya. But at the end again, meditation, yoga, all this have to go together, nggak bisa dipilah-pilah satu persatu. Betul, karena dalam Ayurveda sendiri itu juga tidak bisa tanpa yoga dan meditasi. Dan dalam meditasi itu, di yoga tuh pasti ada meditasi. Ini pemahaman-pemahaman seperti ini yang kadang jika kurang jelas akhirnya menyebabkan kebingungan karena kita mendapatkan ilmu ini atau diperkenalkan ilmu ini justru dari komunitas Barat sebetulnya, dari Barat. Dan di Barat bahkan ada istilah, mulai dengan mat yoga dulu, mulai dengan mat yoga, nanti pelan-pelan deh untuk filosofi yang lain-lain. Tapi nggak bisa begitu, it's a lifestyle. Nggak bisa cuma mat yoga saja, nggak bisa. Iya, betul sekali. Ini yang menarik tentang Sushant Singh itu karena saya bacanya di Tribun News sama Kompas.com, berarti kan it's itu everywhere. mendunia. In the whole world, Wow. Di seluruh dunia, karena ini menggemparkan, he's a budding, like 10 tahun, dan 10 tahun itu dia udah mencapai satu tingkat yang luar biasa. Dan dia disamakan bukan dengan Amitabh Bachchan, tapi dengan Rajesh Khanna, if you remember. Wow, Rajesh Khanna, wow. The first movie of Rajesh Khanna was hit. Kalau Amitabh Bachchan harus berjuang. Berapa movie-nya flop, Dia pernah main antagonis juga. Tapi, he's an evergreen star, it's beautiful. Tapi Rajesh Khanna was the very first movie was success, and this man also the very first serial was success. Ini Guruji mungkin ada kaitannya atau enggak? Tapi ini adalah pengamatan saya. Seperti tadi Guruji mengatakan bahwa manusia adalah social animals, right? Harus ada ini berkomunikasi dan segalanya. But I'm sometimes observing, saya mengamati, kayak manusia tuh sebenarnya nggak cocok tinggal di kota besar. Dia lebih cocok tinggal dekat nature dan semacam komunitas yang kecil. Exactly. But you see, the thing is, manusia itu kan tanpa pengetahuan yang benar tentang dirinya, tanpa pengetahuan tentang the life, what is the purpose of this life? Banyak orang tinggal di tempat-tempat seperti itu, jauh dari keramaian, malah justru ingin bolak-balik ke kota. Padahal nggak ada urusan di kota, tapi dia akan paksa diri untuk naik mobil kota, pulang balik 4 jam, naik motor. Padahal doesn't have to do anything. He doesn't have to do anything. Dan ini kehidupan yang luar biasa, tapi orang nggak appreciate juga. Ya, itu disebabkan ya tadi Guruji bilang dia tidak mengenal dirinya dan mati, jadi dia panik dengan dirinya sendiri sebetulnya karena something is missing, something's wrong, tapi nggak tahu apa, jadi harus nyarinya entah ke kota besar. Gitu. Dia nggak tahu apa yang dia sedang cari. Nah, exactly. Itu yang menyebabkan orang bunuh diri karena they don't know what they want, they're looking for. Itu juga menarik fenomenanya jika seseorang sudah terbiasa untuk maybe meditasi atau melihat ke dalam diri dan lebih mengenal dirinya sendiri. Atau seseorang juga belum tetapi sudah mulai ada intuition, semacam intuisi. Ketika semakin berada di keramaian, bisa yang terjadi adalah
bisa merasa semakin jauh dari the center. Saya susah menjelaskannya. Jadi merasa kok ada kesepian atau ada sesuatu yang missing gitu. Karena semua panca indera semua ketarik dengan stimuli-stimuli itu. Nah, kalau memahami mind kan kita bisa tahu ya, oh iya, mind itu berfungsi karena ada stimuli-stimuli itu. Nah, bagaimana caranya supaya pemahaman tentang mind ini bisa disebarluaskan ke seluruh masyarakat? Karena sekarang saya pun sendiri harus, kalau sama klien harus bukan training, semacam create an education dulu, melepaskan dari pemahaman tentang the mind yang selama ini diberikan oleh dunia barat gitu. Ini gimana kira-kira Guruji caranya? It has to be, first of all, orang tuh harus mencicipi dulu. Nah, persoalannya adalah orangnya harus menjadi terbuka dulu. Ada petuah dalam salah satu tradisi. Kalau di sini kamu buta, di sana pun buta. Di sini kamu tertutup, di sana pun tertutup. You know? Tertutup, ya. So first of all, how to open up. How to open up? Karena pada dasarnya manusia itu tidak diciptakan untuk menjadi introvert. Manusia itu extrovert. Justru from time to time, makanya diciptakan meditasi. From time to time, setelah kamu sudah berkomunikasi dengan orang, berinteraksi dengan orang, kembali ke center for 20 minutes a day. Bukan untuk 24 jam meditasi atau 24 jam di kamar atau belasan jam di kamar. Bukan. Nah, ini yang tidak terjadi. Justru begitu orang menjadi introvert, dia menutup diri di kamar, jadi terbalik. Dia tuh tidak menjalani kodratnya sebagai manusia. Nah, ini ada pertanyaan berarti Guruji. Pak Anand, jadi apakah menjadi seseorang yang introvert itu sesuatu yang buruk? Sangat buruk, karena dia tidak menjalani kodratnya sebagai manusia. A human being is supposed to be social. A human being harus menjadi sosial. How about para yogi? Para yogi are very social. Para yogi sangat sosial. Mereka bekerja. Yogi dalam tradisi yoga itu bukan monk loh. Brahma Rishi, Raja Rishi, Vishwamitra, Vasishta, Yogeshwara. Yang kita anggap Yogeshwara itu siapa? Krishna. Social. Yang kita anggap sebagai Yogeshwar kedua siapa? Shiva. Social. Kalau pertapa gimana Guruji? They are going against the whole value of life, unless mereka betul-betul punya that is their life path, where also they are social. Begitu banyak orang yang bertapa di Himalaya, yang pseudo banyak, yang palsu banyak. Tapi katakan kalau ada 10 orang pun di Himalaya yang bertapa seperti itu, menutup diri terhadap keramaian, bagi kita kelihatannya mereka menutup diri. But they can contact you, they can contact me anytime. And we can feel their presence. Jadi benar-benar ada cara mereka berkomunikasi ya. Mereka punya cara untuk berkomunikasi. Cara komunikasinya berbeda, itu aja. Nah, di sini ada pertanyaan lagi. Nah, ini kan ada seperti orang-orang Baduy juga kan itu lain cerita ya orang Baduy. Enggak, mereka sosial, cuma mereka kan masyarakat community. It's just di komunitas mereka. Like ashram. Ini pengalaman Guruji, karena dulu saya pernah depresi ya. Jadi pengalaman, memang inginnya pengen mengurung diri. Betul. Mengurung diri pertama tidak siap menghadapi dunia luar dan selain tidak siap juga ada suatu tanpa disadari ya Guruji. Mungkin sekarang saya menyadari karena lebih memahami tentang mind. Ada suatu ego bahwa dunia tidak dapat memahami saya. Untuk apa? Mendingan di dalam kamar saja. Dan juga males ngomongnya akhirnya. Ini juga pasti nggak ngerti. Gitu. This is the biggest problem with our ego. Kembali saya bolak-balik saya mengatakan bahwa Bhagavad Gita has all the answers. Apa yang sekarang Archana bicarakan itu kondisinya Arjuna waktu itu. Saya lebih baik ke hutan aja. Iya, betul. Ada yang mau ke hutan, ada yang mau masuk kamar, ada yang ke hotel berbintang, menutup diri.
Ada yang ke Eropa menutup diri di sana. Tapi dulu saya nggak memahami bahwa itu ego, Guruji. Exactly, because if you understand this ego, persoalannya selesai loh. Ya. Karena kita tidak paham itu adalah ego, kita pikir wah orang lain tuh begini, orang lain tuh begitu. Udah saya ngerti segala sesuatunya. I'm not at fault. Orang lain nggak bisa paham saya. Nah, masalahnya Guruji, ini yang tadi kita bahas, mohon maaf sekali kita bahas lagi tentang Sushant Singh. Karena menariknya adalah kan dia setelah mendengar kabar bahwa mantan manajernya bunuh diri, ini kan, dan ternyata dia itu teman curhatnya juga. Betul. Tadi saya nggak mau jelaskan, tapi yang saya dapatkan juga tadi siang dari profesor ini, karena dia tahu dengan keluarganya. Jadi ini menjadi persoalan. Dia mencari teman curhatnya yang sama-sama introvert. Yeah. Yang juga sudah meninggal. Sebenarnya saya tidak membahas tadinya. Jadi nggak membantu. Padahal teman curhatnya ini kelihatannya dia ketawa ke TV. Kelihatannya dia outgoing. Tapi outgoingnya ini palsu. Oh, itu jadi Guruji kan waktu itu sering nyindir saya tuh lagi pertama ada ke ashram. Exactly. Dan apakah Guruji juga sudah mendengarkan bahwa setelah Sushant Singh meninggal, adik iparnya meninggal karena depresi mendengarkan dia meninggal. Pada hari pemakamannya. Ini chain reaction dan akan banyak terjadi, cuma tentu kita nggak akan banyak mendengar karena this was the peak, I think, dalam keluarga itu ya. Tapi this is a chain reaction. Ya, kita membahas ini karena mental health itu banyak orang yang tidak aware tentang mental health, dan sekarang sih agak mendingan, tapi zaman saya dulu kalau dibilang stres atau depresi itu wah kayak suatu stigma. Nah sekarang sebetulnya dengan banyaknya pembahasan tentang mental health, siapapun yang merasa bahwa dunia itu tidak memahaminya dan segalanya, it's time to ask for help sebetulnya. Saatnya waktu untuk it's okay untuk mencari bantuan, malah justru akan bermanfaat. Nah ini banyak. Bagaimana tips untuk menggiring orang sekitar yang menunjukkan gejala depresi untuk mau mengikuti Vedic Counseling? Sebab seringkali mereka sendiri tidak menyadari dirinya depresi, jadi tidak bisa memulai. Betul, karena orang yang menghubungi dia harus dalam kondisi tidak depresi. Dan kondisi seperti ini, kalau orang-orang juga dalam kondisi depresi, this is very important karena banyak psikolog juga depresi sekarang. Banyak psikiater, banyak counselor juga depresi. Banyak guru, banyak profesor, banyak dosen, bukan cuma karena pandemi. Sebelum pandemi pun mereka sedang mengalami depresi, banyak persoalan. Nah, kalau kita mengharapkan guru-guru seperti ini, dosen-dosen yang sendirinya masih depresi, and that's why program kita di awal yang saya rencanakan, MTDS. Mengajar tanpa dihajar. Ditujukan kepada para guru dan para dosen, para pendidik, para pemimpin, they have to be free from depression first. Kalau mereka bebas dari depresi, yang di bawahnya akan bebas, tapi di atasnya dulu. Kalau di bawahnya sudah bebas dari depresi, bosnya depresi, dia akan kembali ke depresi, lingkaran yang sama. Jadi lingkaran setan itu mah. Lingkaran setan itu tidak pernah putus sebetulnya. Jadi yang menjadi persoalan sekarang adalah para pemimpin, para dosen, para guru di setiap bidang, termasuk guru-guru yang mengaku dirinya guru spiritual, semuanya lagi depresi. That's true. Terus terang, agak sulit untuk menggiring ketika mereka merasa tidak bermasalah. Betul. Atau tidak mau, karena toh akhirnya tadi yang Guruji sempat sampaikan, yang bisa membantu mereka ya dirinya sendiri. Of course kita bisa mengajak ya, kalau dianya mau. Tapi kalau dianya tidak mau, emang akan sangat tidak sulit. Bisa. Krishna pun akhirnya menyerah dalam Bhagavad Gita.
Istri, kalau ada orang tidak mau mendengarkan ajaran ini, jangan disampaikan. Saya sekarang berada di 1-2 grup ya. Saya masukin satu posting. Itu bagus tuh grup itu. Tapi kalau setelah 15-20 menit saya melihat nggak ada orang memberikan komentar, saya hapus. They are not interested. I just delete it. I see. Berarti memang tidak siap untuk Tidak grup siap. tersebut. Masa sekarang banyak orang kita lagi bicara mental health. Hari ini banyak sekali yang bicara mental health. Dalam salah satu grup juga bicara mental health. Iya, Ketika dan saya betul. mulai masuk ke sana, ada orang bicara tentang babi guling. Semua orang bicara tentang babi guling. Dan ikan bakar. Wow, Ya, sudah, itu berarti berkaitan dengan cakra pertama. mayoritas lebih tertarik dengan babi guling, ikan bakar, dan mau apalagi diguling saya nggak tahu. Berarti they are only talking about mental health karena mendengar sesuatu. Sekarang lagi heboh-hebohnya bicara tentang bintang film dari Bollywood yang mati, you know. Tapi setelah itu kembali back to normal. Ya karena bisa jadi karena tidak merasa itu bukan siapa-siapanya saya, atau dianya sendiri juga berusaha untuk melarikan diri dan dia melihat, mencari hiburan. Betul, dia melihat bahwa ini juga tanda-tanda ini kok dalam diri saya juga ada. Betul. Tapi Jadi dia too egois to mengakui bahwa dia tidak mau acknowledge bahwa itu ada dalam dirinya. Nah ini ada pertanyaan lagi, apakah introvert terkait dengan anak tunggal, anak sulung, anak bungsu, anak tengah, lalu anak zaman sekarang menghabiskan waktu main game online, hal ini bisa memupuk introvert? Betul. Sebetulnya nggak ada soal anak tunggal, anak sulung. Saya anak tunggal, so what, you know. But the thing is about sifat. Ini adalah samskar dari masa lalu. Dia membawa samskar yang sudah salah, yang sudah wikar. Kalau sekarang pun dia tidak diarahkan dan dia tidak mau mengarahkan, tidak mau mengikuti petunjuk, maka kembali kepada Krishna dalam kata-kata yang sangat jelas sekali, you shall perish, Arjuna. Kamu akan binasa, karena ini wikarni untuk membinasakan kamu. So, and especially now dengan gadget dan sebagainya, itu akan menambah persoalan. Dan sekarang ini, setelah post-pandemic, we'll have a real problem. Orang-orang dari Barat yang akan datang ke Indonesia, saya khawatir sekali kalau banyak di antara mereka itu akan memilih untuk bunuh diri. Iya, memang katanya orang-orang Barat tuh punya bukan tradisi, dan kepercayaan kalau mau mati itu dia harus di tempat yang bagus. Karena kecil pun di sana sudah mengalami depresi yang berat sekali. Sebelum pandemi pun mereka sudah introvert karena gadget dan sebagainya. Betul, dan yang menarik ada seorang psikolog yang kebetulan juga dia memahami a bit about Vedic psychology, penanganan kecanduan para gamers online gamers itu berbeda dengan menangani kecanduan dengan narkoba dan segalanya ternyata, Guruji. Sangat menarik. Betul. Ada satu kasus yang tidak diumumkan, tapi this is I came to know from the family himself. Seorang anak berusia 15-16 tahun, must be SMP, SMU, masih di high school begitu. Bunuh diri karena dia tidak bisa mendapatkan HP dari orang tuanya. This is few days back. This is tragis, so tragis. Yeah. Jadi semakin kita begitu konsumtif ya, menjadi masyarakat konsumtif dan tidak ada satu penjelasan seperti dulu. Banyak sekali saya mendengar ya. Saya pernah menegur beberapa orang, walaupun orang tuanya kemudian merasa nggak enak begitu. Dengan sangat bangga mengatakan, anak saya baru berusia 5 tahun sudah bisa main iPad sendiri. Orang yang depresi tidak punya kekuatan untuk bahkan bangun dari tidurnya, badan terasa berat, betul. Itu sangat terjadi dan makanya ketika dia menyadari bahwa kok saya sampai merasa begitu berat, nah itu saatnya harusnya meminta bantuan.
Betul. Gitu. And you see, this is the thing that I was again discussing about dinacharya. Dinacharya dalam Ayurveda, dalam yoga itu diciptakan untuk itu. When you live in the ashram, you have to get up at this time, sleep at that time. To create this kind of, jangan sampai ada akumulasi dari depresi, dari stres, dan sebagainya. Bagaimana caranya kita dapat melepaskan diri dari introvert itu? Pertama harus ada keinginan dari dalam diri sendiri. Begitu ada keinginan, kemudian it's very easy. Bisa datang ke tempat-tempat seperti yang kita tawarkan, meditasi, yoga, dan sebagainya. Tapi keinginan ini penting sekali. Dan bagaimana sekarang kehendak yang kuat, actually not only keinginan, but willpower, ya, kehendak yang kuat. Dan setelah adanya kehendak yang kuat ini, dia tetap butuh bantuan. Karena sudah terjadi kerusakan. Kerusakannya tetap harus direparasi. Betul. Jadi tetap harus ada reparasi. Nah, ini pertanyaan dari seorang psikolog. Rahayu Guruji, Marcena, apakah depresi terkait dengan waktu? Kebanyakan klien dan pasien saya muncul rasa depresi di sore hari menjelang maghrib. Bagaimana tips praktis untuk menghilangkannya? Tentu karena that is your specialty, karena kapha dan all that, ya memang ada waktu-waktu tertentu. Pagi itu sattvic, siang adalah rajsik, ya malam adalah tamasik. Jadi memang ada waktu-waktu tertentu. Tetapi satu hal juga bahwa selama kita tergantung pada itu, maka kita akan terombak-ambik selalu. The thing is bagaimana kita bisa membebaskan diri kita dari pengaruh-pengaruh di luar. Karena pengaruh di luar ini bukan cuma waktu, kondisi, keadaan. Tadinya saya bisa jalan-jalan, sekarang saya nggak bisa jalan-jalan. Saya harus menutup diri di rumah, sebagainya. You know? So kondisinya kan banyak sekali. Bagaimana kita bisa membebaskan diri dari kondisi itu? Hanya dengan satu cara adalah kita mengenal diri kita. Aku siapa? Nah itu pertanyaan itu tuh nggak muncul, Guruji. Nggak sama semua orang, karena ketika aku Freud siapa. akan mengatakan ego. Freud akan mengaitkan aku dengan ego. Ya, true. Karena kalau ada pertanyaan aku siapa, basically akhirnya akan mengkaitkannya dengan identitas yang dia peroleh atau predikat yang dia peroleh dalam kehidupan sehari-hari secara duniawi gitu. Dan itu anaknya siapa, pangkatnya apa. Yang menjadi persoalan justru pendidikan, predikat-predikat, akademis, social standing yang diperoleh dari masyarakat, itu yang menyebabkan conditioning. Betul. Justru bagaimana melepaskan diri dari conditioning itu, saya tanpa punya ijazah, tanpa punya nama, tanpa punya apa, saya masih ada pribadinya. So who is this? Yang lahir di dunia ini nggak punya nama, nggak punya kepercayaan, nggak punya apa-apa, tapi sudah lahir. Who is this? Itu harus diajarin di sekolah kali, Guruji, ya, di awal. Harus. Kalau tidak diajarkan, dalam kondisi seperti ini kita akan tambah lama, tambah banyak masalah mental health. Gitu. Iya, bukan apa-apa, Guruji, ketika timbul pertanyaan seperti itu dan kita bertanya sama orang lain yang nggak ngerti, disangka kita gila gitu. Apa sih aneh, nanyanya kok gitu-gitu sih? Biasa seperti itu, Guruji. Tentu, karena di tengah-tengah orang gila, kalau ada satu orang waras, dia kan dianggap gila oleh orang gila. Kebalik justru ya. Oke. Nah ini ada pertanyaan lagi. Apakah makhluk sosial yang dimaksud harus terjadi kontak secara fisik ya? Karena zaman sekarang dengan sosmed dan chatting sudah merasa bersosial. See, the thing is, nggak ada substitute, nggak ada pengganti dari kontak ketemu. There is an interaction of energy. Sekarang juga terjadi. Tidak mungkin tidak terjadi. Tapi sudah diluted energinya. Seperti sudah sekarang teori larut. Seperti teori-teori sekarang ya. Makin lama orang di rumah, makin disterilkan. Seperti apa yang terjadi dengan Michael Jackson. Ya. Dia steril banget. Air untuk di bathtubnya pun dia import dari mana, dari Alps atau dari mana, you know.
Wow. Dia karena steril banget, kena apapun dia akan sakit. Betul. Justru kondisi ini yang kita harus cegah, bukan cuma dari segi fisik, tapi dari segi mental emosional juga. Sekarang interaksi yang terjadi ini diluted. Energy, interaction of energy-nya diluted. Kita harus berinteraksi dengan virus, kita harus interaksi dengan bacteria. Makin kita menutup diri, makin tidak terjadi interaksi, makin kita akan sakit nantinya. Nah ini gimana nih Guruji kalau suruh from home nih, stay Sorry? at home. Ini kan sekarang kita suruh stay at home. Just to end. Dan sedikit demi sedikit kita harus mulai kembali ke kondisi yang dimana bisa terjadi interaksi. So harusnya kita mulai sedikit demi sedikit, of course mengikuti protokol ya, protapnya. Of course, mengikuti protokol itu. Ya, Dan soalnya nanti jangan sampai habis ini semuanya besok langsung. Mengikuti protokol, peraturan pemerintah itu harus dijalankan. Dan setelah itu, dengan menjalankan itu terjadi interaksi, pelan-pelan pandemi ini yang tanpa interaksi kalau berakhirnya mungkin 2 tahun, dengan interaksi malah akan berakhir dalam setahun. Ya. Mudah-mudahan kurang dari itu. Mudah-mudahan kurang dari itu. Oke, Guruji ada pertanyaan. Bagaimana cara penyembuhan luka batin atas kejadian di masa lampau? Ini yang kita harus tahu, yang luka itu yang mana coba? Kalau seseorang bertanya kepada Bodhidharma, saya luka batin, ayo batinmu keluarkan, mana batinmu? Ayo kita bereskan. Jadi ini adalah halusinasi, bahwa batin saya bisa luka itu halusinasi. Jadi ini kembali tentang pemahaman. Pemahaman, dan here is am I. Begitu kita tahu bahwa semuanya ini, mobil ini bukan saya. Ya. Kalau bempernya diketok sama orang atau apa, itu bempernya yang rusak, bukan sayanya. Begitu saya mengatakan batin saya luka, wah itu seluruh diri saya terluka berarti. Padahal tidak, cuma pikiran saya terganggu. Ada orang mengatakan demikian, pikiran saya terganggu, perasaan saya terganggu, bukan batin. Betul. Jadi, Guruji, gimana kalau seseorang yang depresi dan sudah mulai menyerang orang lain, apakah meditasi masih bisa membantu? Bisa. Lagi-lagi kehendak yang kuat. Saya yakin bahwa setiap orang punya kehendak yang kuat itu. Cuma bagaimana sekarang dia bisa mengungkapkan dirinya. Kalau dia tidak bisa mengungkapkan, it's very difficult. Kalau ada keinginan sebetulnya, kembali lagi keinginan, Guru. Keinginan, ya. Kalau itu ada, then it is possible. Terima kasih Guruji, terima kasih semuanya. Sekali lagi jika belum ada yang belum sempat subscribe, silahkan subscribe di channel Anand Ashram Indonesia. Terima kasih. Rahayu. Rahayu.